Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Sahabat rumah hati sekalian, yang ada di studio maupun yang di jalan, yang live di studio maupun ada di Instagram. Kita ketemu lagi di malam hari ini, hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Insyaallah hari ini kita kajian lagi dengan bahasan bagaimana memantapkan hati. Karena kita ragu ada proses ta'aruf, apakah lanjut atau udahan. Tapi tahu nggak sih cara memantapkan hati itu bagaimana? Pasti teman-teman penasaran ya, baik yang di studio maupun di rumah sekalian. Langsung saja kepada Ustadz Firdaus tentang memantapkan hati. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca kalam Allah. Iftah as-surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. Mana ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi mawal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk lagi di talk show Majelis Rumah Hati. Alhamdulillah, tadi sudah dibuka oleh tamu kita. Ya, jadi sebetulnya yang tadi buka itu tamu sebetulnya. Ya, saya adalah MC-nya, saya adalah host-nya, gitu ya. Jadi emang suka kepedean, yang disangka yang buka duluan itu disangka MC gitu, padahal dia tamu gitu, sengaja gitu ya. Nanti kita ngulik-ngulik tentang tamu kita hari ini, yaitu bersama ya orang yang luar biasa yang sudah melalang buana tentang hati dan perasaan dan akhirnya melakukan tambatan hatinya mendarat tepat di jantung seorang wanita yang luar biasa, yaitu Bang Amar Zuki. Ya, beliau adalah kepala divisi dari Majelis Rumah Hati. Insya Allah kita bahas malam hari ini tentang memantapkan hati. Sebelumnya mari sama-sama kita tilawatil Quran, yaitu Iftah Surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 4. Sudah? Kita tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti setelah saya. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Innallaha kana bima ta'maluna khabira.
وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah merahmati kita. Allahumma arhamna bil Quran insyaallah. Alhamdulillah, sahabat Rumah Hati dimanapun berada, sahabat dari Zoom dan juga sahabat dari Bang Amar, betul ya? Instagram dari Bang Amar live juga. Alhamdulillah, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jakarta. Selamat datang di talk show Majelis Rumah Hati insyaallah. Sekali lagi, ahlan wa sahlan Bang Amar. Udah lama nggak ketemu. Ahlan bikum. Alhamdulillah, sehat keluarga? Barakallah fikum. Masya Allah, sehat ya? Istri sehat di rumah? Lagi kantor kan? Lagi di kantor? Lagi di kantor. Masya Allah. Nanti akan datang beliau. Akan datang. Tapi ini belum nonton ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Nunggu istrinya nonton apa belum nih? Udah yang di Indramayu kan? Ada. Ya. Jangan bikin agak panas nih mulai nih, mabesnya agak panas nih. Tutup Maria boleh videonya studio. Ya. Close the heart. Close the heart. Alhamdulillah, malam hari ini tema kita sebetulnya memang luar biasa. Jadi kemarin itu dari awal dari Mas Yogi sudah menikah, lalu kedatangan oleh Kang Fitra tentang bagaimana takdir itu bicara, gitu ya. Setelah ini, saat ini kedatangan tamu yang luar biasa sudah menikah, yang pernikahannya baru berapa hari tuh? Sudah 4 bulan. 4 bulan berarti 120 hari. Nah, 120 hari. 4 bulan itu kalau bayi di dalam kandungan itu ruhnya baru ditiupkan. Ya, baru hidup. Baru ada ruh. Kalau bayi itu lahir 4 bulan baru bisa tidur enak. Ya. Bayi baru bisa tidur enak tuh. Emak bapaknya baru bisa tidur enak karena udah mulai stabil dia bangun tidurnya dan seterusnya. Kalau sebuah pernikahan umur 4 bulan, nah kita tanya nih ya, rasanya itu rasa sayur asem, sayur lodeh, nasi goreng keperaan, apa ya, apa burger yang terlalu nikmat. Nah nanti kita tanya. Sebelum sampai ke bab hari ke 120 beliau menikah, catat ya, hari ke 120. Nanti hari-hari ke 150 nggak tahu deh. Sebelumnya 117. 117 tepatnya ya. 3 hari lagi kalau enggak. Allah, hafal bener gitu kan. Saya juga habis anniversary kemarin, asik numpang nebeng ya. Boleh. Ya, habis anniversary alhamdulillah ke 11 tahun pernikahan saya tanggal 25 Maret kemarin. 11 tahun. Rumah Hati 11. Rumah Hati 11. Masya Tanggal Allah. lahir kita tanggal 11. Allahu Akbar. Jodoh kayaknya kita.
Amin. Istri saya tanggal 11 juga. Tanggal 11 juga? 11 juga. Masya Allah. Bulannya sama juga. Istri saya juga bulan 11 juga. Ya udah cerah. Ya udah. Saya bulan 11 juga. Untungnya kita Agustus. Iya. Udah Jadi kelar istri ya. saya sama saya itu beda hari saja, beda tahun, beda hari, bulannya sama, gitu ya. Lanjut. Tadi sebelum ngebahas tentang 120 harinya Bang Amar mengarungi sebuah ibadah seumur hidup, wah, kita akan cross check dulu perjalanan sampai titik beliau mantap betul hatinya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum melakukan akad, wah gitu ya, betul ya? Betul. Melakukan 2 kalimat. Kebetulan saya juga saksinya beliau, Ya, betul. saksinya beliau di saat Beliau beliau adalah menikah, masya Allah luar biasa. Nah, jadi pertanyaan pertama Bang Amar, sebelum yang sekarang ada berapa hati? Jadi sebelum angka 1 nih, hati ini akhirnya menjadi 1. Sebelumnya itu ada berapa hati yang memang Bang Amar bisa berkenalan? Dibuka nih. Iya, bukan. Sudah jalan tadi. Jadi lagi-lagi teman-teman ya, saya ini hostnya. Sebelah saya ada tamu gitu ya. Jadi yang ganti-ganti posternya itu kan tamu ya. Saya nggak ganti-ganti gitu ya. Jadi saya hostnya nggak ganti-ganti. Jadi tamu kita hari ini Bang Amar, kita akan tanya-tanya. Jadi sebelum memantapkan bicara itu adalah bagaimana atau berapa hati yang memang dulu sempat mampir, entah itu bahasnya ta'aruf, sempat ada serseran kayak gitu ya, serseran. Bahasa anak tahun berapa tuh? Serseran gitu. Jadi sebelum sampai mantapnya dulu. Nah, jadi mundur flashback kita. Oke. Silakan Bang Amar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Curhat dulu boleh nggak? Oh, ini yang kita tunggu justru. Ini nggak ada di episode lain, nggak ada. Di YouTube lain nggak ada ini. Adanya cuma di talk show-nya Majelis Samadi. Silakan Bang. Sebetulnya ini kisah yang udah kita tutup kan? Iya, boleh lah dibuka-buka. Kan sudah mantap kan? Betul. Kan sudah mantap. Jadi kalaupun kita ngorek-ngorek luka lama, ya karena udah mantap ya buat apa? Oke. Ya, ini memang terima kasih. Memang ini tidak pernah saya share dimanapun itu. Wah, Belum pernah saya share dimanapun. eksklusif direkam. Ini Semua media eksklusif. direkam. Tapi benar kan? Ya. Jadi kisah-kisah ta'aruf saya itu saya keep biasanya. Termasuk waktu dulu di rumah hati. Masya Allah. Anehnya nggak tahu. Astagfirullah. Dulu waktu masih di Ananta. Ananta. Ini Ya. sebelum Ananta apa sudah masuk ke itu nih ceritanya nih? Baru masuk kan? Enggak, maksudnya ada sebelumnya Ananta juga apa startingnya dari Ananta? Sebelum di Ananta ada juga. Oh, ada Ada juga. Tapi kita bermula dari Ananta aja. Siap. Jadi di Ananta itu qadarullah saya masuk ke Majelis Rumah Hati itu bukan untuk nyari jodoh kan. Allah. Niatnya itu ingin berbagi diri dulu. Masya Amal kali. Ya, ingin memperbaiki diri, juga ingin membagi lingkungan pergaulan. Alhamdulillah. Istilah kata orang bekennya mah hijrah. Iya, Betul, hijrah. Iya. Seperti itu. Nah, pun masuk rumah hati itu tahunya dari sepupu saya. Iya. Sepupu saya Yang mana? yang disukai oleh sebagian pria-pria rumah hati. Iya, salah. Udah nikah belum sekarang? Belum, masih mencari. Ada gempa di rumah hati. Kayaknya ini rumah hati sebelumnya nih, kalau boleh dibuka katanya. Lanjut Bang Amar. Ya, jadi memang waktu saya masuk di rumah hati itu ingin memperbaiki hati, memperbaiki lingkungan, istilah kata hijrah diri dari yang sebelumnya. Memang setiap manusia tuh ada yang namanya titik balik atau titik nol. Masya Allah. Nah, betul. di situ bertolak dari situ, Bismillah. Saya masuk ke rumah hati untuk memperbaiki kualitas diri. Oke. Ya memang hijrah nggak mudah. Allah. Nggak mudah. Catat ya, hijrah itu nggak mudah. Terus? Hijrah itu nggak mudah. Hijrah mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Makanya butuh lingkungan, butuh teman. Oh. Nah, alhamdulillah bertemu dengan teman-teman hati, dan teman pertama saya yang dekat itu
ketua RHP sebelumnya, Fahri. Allah. Iya. Sebelumnya. Jadi salah satu teman saya dekat di rumah hati itu Fahri di sana. Allah. Satu mobil yang waktu Rila Hati tadi. Oh iya. Kita pria diusir dari mobil-mobil itu, masuk dalam satu mobil kecil dengan teman kita sesama jomblo, sesama perantau curhat di sana. Yes, salah. Nah, singkat cerita, berjalan waktu di rumah ini ternyata qadarullah saat itu dipertemukan dengan salah satu akhwat. Nggak perlu disebut ya, Tad? Nggak perlu disebut ya. Bertemu dengan salah satu akhwat di sana. Ya, Ustaz Firdaus pun memberi informasi di sana, menjembatani istilahnya. Oh iya. Menjembatani. Ini Dan- Anda lupa akhwatnya saking banyaknya apa Anda lupa ini akhwatnya? Bisa jadi, saking banyak CV Tad. Iya, salah. Jadi teman-teman yang belum punya CV atau itu langsung aja ke masjid ta'aruf ya. Oh, sering gagal ya? Gempa nih. Iya. Nah memang di ta'aruf yang pertama kali di rumah hati itu Bismillah siapapun dia. Memang dari awal ketika mencari jodoh itu satu, lillah. Lillah. Kalau kita mencari fisik itu nggak ada habisnya, Pak. Allah. Nggak ada habisnya. Kalau kita mencari duniawi itu seperti kita minum air garam, Allah. akan berasa kurang. Haus terus ya. Betul. Memang proses ta'aruf yang saya jalanin itu satu sih kuncinya ikip, seperti yang Ustaz Firdaus bilang seperti itu. Ikip, jangan sampai ketika kita umbar ke orang-orang ada orang memberikan intervensi dan segala itu mempengaruhi Kemantapan hati. Betul sekali. Sesuai dengan tema kita. kemantapan hatinya bisa. Jadi goyah. intinya pada saat itu ada satu hati yang sempat transit ya. Betul, bahasa itu. betul. Ya. Setelah itu transit di mana lagi tuh? Kan sampai titik nanti dia mantap, gitu ya. Betul. Jadi transitnya kemana? Nah, Setelah memang- itu. Yes. Ya setelah itu nggak lanjut berarti ya? Nggak Iya, lanjut. nggak lanjut. Nggak Nah, lanjut. saat nggak lanjut itu pasti ada rasa sakit kan? Iya salah. Berapa bulan tuh? Recovery-nya berapa lama? Berapa lama setiap orang itu beda-beda kan? Beda-beda. Nah antum? Waktu cukup lama kan? Iya salah. Cukup lama. Jadi kalau saya itu paling susah jatuh cinta. Asik. Paling susah menaruh hati. Tapi ketika kita untuk benar tadi. Lewat. Lewat foundernya udah lewat kalau gini ya. Kalau bahasanya udah saya susah jatuh cinta udah lewat. Artinya bukan cinta yang dalam arti nafsu tadi. Bukan. Iya. Artinya kita Betul-betul menitipkan perasaan. betul. gitu. Artinya kita mencari calon istri itu bukan hanya sekedar fisik, tapi adalah Dan pada keseluruhan saat kehidupan. proses itu antum sudah menitipkan. Kurang lebih. Akhirnya setelah dititipin, yang dititipin nggak amanah, entah qadarullah segala macam, antum ngerasa sakit di situ. Tapi saat itu mungkin hati saya juga memang goyah saat itu. Oke. Hati saya goyah. Dari secara keluarga juga belum setuju saat itu. Oke. Jadi keluarga pun pertimbangan. Memang kalau saya mencari jodoh bukan hanya atas diri, tapi pihak keluarga juga itu mempengaruhi. Oke. Dan recovery-nya 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. 3 bulan, Bos. Begitu. Masya Allah, itu berdarah-darah itu. Itu luka tak berdarah tuh, makanya belum masih ada di rumah hati karena memang mengobatin luka yang tak berdarah itu lebih lama daripada luka yang berdarah, gitu ya. Recovery 3 bulan, setelah itu transit di mana lagi tuh Bang Ahmad? Nah, transit mana lagi di Di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, apa di mana? di teman-teman Yes. Iya, di Kebayoran Baru berarti ini nggak nyebut sebetulnya. Ini nggak nyebut sebetulnya. Beliau nyebut, padahal dia nggak tahu, hanya senior juga di IS. Saya tahun 2005 udah masuk IS. Ya memang, ya balik lagi masuk ke Yes adalah memperbaiki diri. Ya balik lagi ketika hijrah itu tujuan, jodoh itu plus-plusnya. Gitu. Ya memang mencari jodoh itu Akhirnya tujuan. transit juga tuh di IS. Transit. Transit. Ada Transit. sebuah hati juga yang ditransitkan. Sebetulnya
ada saat itu cuman nggak berani masuk. Yes, salah. Nggak berani masuk. Ini namanya cinta terpendam berarti. Ungkapin dah karena. Iya loh dong, lewat gitu kan. Enggak, maksudnya antum yang nggak ngerespon atau dia nggak ngerespon atau gimana tuh prosesnya? Atau hati masih goyang gara-gara luka lama? Informasinya setelah dia nikah dia ngomong. Oh. Setelah dia nikah dia ngomong, maksudnya gimana nih? Dia cerita sama temennya kan. Temennya itu teman saya juga. Bahwasanya pernah punya perasaan sama antum juga? Iya. Allah. Cuma saya Sombong banget peka katanya. Oh berarti antum yang disalahin ya Allah. Sombong banget sih lo. Ya salam. Duluan antum apa di duluan yang nikah? Duluan dia. Duluan dia. Berarti antum masih punya kemungkinan sebetulnya. Oh, sebelum janur kuningnya. Tapi karena setelah ceritanya setelah nikah jadinya ya. Iya, betul. Setelah transit di halte Kebayoran Baru, transit di mana lagi? Masih di tempat yang sama. Iya salam. Cukup banyak track recordnya di sana. Cukup banyak jaringan. Iya. Ini teman-teman Kebayoran pada nonton nggak? Nonton. Kayaknya nonton kan. 2 juta nih, 2 juta kebayar. Oh, 2 juta lewat. Jadi transit lagi di Kebayoran. Nah Iya, itu betul. antum ngungkapin berproses atau gimana tuh? Saya ngungkapin di sana. Ungkapin di sana, itu hati sudah mantap dari luka yang sebelumnya. Sudah mantap, kita pun satu sama bismillah. Tapi dari pihak perempuannya nggak lanjut. Dari pihak perempuannya nggak Perempuannya lanjut. nggak lanjut. Oke. Dengan alasan tertentu. Oke. Setelah itu transit di mana lagi? Masih di situ. Masih di Iya, luar biasa. Allahu Akbar. Makanya mohon maaf lahir batin, beliau ini punya hati, di rumah hati cuma satu, di Kebayoran banyak gitu ya. Makanya agak berat gitu ninggalin Kebayoran gitu. La ilaha illallah. Iya. Ini bentar lagi selesai kan ya? Bentar lagi selesai kan ya? Kenapa? Bentar lagi selesai kan ya? Dari selesai ya, 5 menit lagi. Oke, setelah banyak transitnya hati antum di hati-hati yang lain, lalu bagaimana proses yang betul-betul mantapnya itu dalam tanda kutip ketemu yang bidadari yang sekarang jadi istri antum. Dalam tanda kutip bukan prosesnya tapi mengawali proses ta'arufnya. Kemarin udah gagal kan begitu kan? Ya, Betul. dari yang di rumah hati, di Kebayoran berkali-kali, terus dalam tanda kutip nggak kapok gitu. Kapok tahu? Enggak tuh. Enggak ya, Enggak kapok ditolak. Takut ditolak. 1 berbanding 10 bos. Maksudnya begini, Manis. Allah itu kan sudah menjamin Betul. manusia dijodohkan dengan makhluknya. Betul. Jadi kita jangan ragu untuk mencari jodoh. Betul. Seperti itu. Jadi level antum itu udah nggak ada kata putus asa, kapok, nggak ada ya? Pernah kan? Pernah. Udah sombong jatuh. 1 banding 10 karena Pernah. Dalam artian sudah hopeless kan? Oke. Jadi sebelum yang dengan istri yang sekarang. Itu ada titik terendahnya tuh. Banget titik Masya banget di Allah. sana. Jadi kita udah kenal satu sama lain. Oke. Keluarga, maksudnya keluarga ya. Ini anak Kebayoran juga. Kebetulan saudaranya. Iya. Saudaranya. Udah mulai cabangnya udah mulai jauh. Dari titik pusatnya udah mulai buka cabang. Oke terus? Saudaranya itu adalah teman saya juga, sahabat saya. Iya. Kita sudah ketemuan kedua keluarga, sudah saling kenal. Setelah ini baru titik yang antum jatuh banget. Itu kita sudah merencanakan kan? Allah. Udah merencanakan Dan lokasinya Dan semua gagal. gagal. Dan di situ antum benar-benar titik terendah. Iya. Allah. Artinya saya udah udah nggak mau cari sepertinya yang datang udah terima. Yang datang terima. Jadi sebetulnya antum sudah ada di titik terendah. Terus ada bahasa ungkapan hati yang datang diterima siapapun gitu dalam tanda kutip ya. Tapi tetap proses lah. Tetap proses. Nah, sekarang di saat antum ada di titik terendah, bagaimana untuk bisa recovery bangkit sehingga antum bisa mengatakan ya udahlah yang siapapun datang terima tetap berproses.
Maksudnya ngebangkitin dari titik terendah itu apa motivasinya? Motivasinya keluarga dan Keluarga. yang pertama itu keluarga, karena pihak keluarga sendiri menginginkan saya segera menikah. Oh, jadi Kebetulan- motivasi awal keluarga ya? Nah, dari pertama ibu, Rumah ibu. Ibu. Oke, itu Dan jadi juga motivasi awal ya? ada di saya, Motivasi awal di saat antum berada di titik terendah. betul. Oke, ibu catat ya. Jadi teman-teman hari ini yang pernah merasa gagal, yang pernah merasa sampai putus asa, sampai ngerasa bahwasanya ya sudahlah, nah kayak gitu ya. Jadi harus antum punya titik api kecil lagi sehingga api itu bisa membakar lagi, bisa menjadi bahan bakar hidup kita lagi, biar bisa jadi semangat lagi. Apalagi ini ibadah bang ya, ibadah targetnya adalah ibadah seumur hidup. Maka cari titik itu. Kalau misalkan antum sudah menemukan titik itu, lalu api itu menyala dan jangan sampai padam lagi. Dalam segala hal kehidupan, bermuamalah, berbisnis, proses ta'aruf, menuju pernikahan dan seterusnya, jangan sampai api ibadah kita, api semangat kita sampai padam gitu. Lanjut setelah sampai bangkit lagi motivasinya, sampai ketemu titik yang sekarang itu gimana tuh prosesnya? Ya, memang kita nggak saling mengenal satu sama lain. Kita nggak kenal satu sama lain. Pertama, saat proses tuh lagi-lagi dan ketika kita proses ta'aruf tuh ada godaan, ada CV yang masuk, itu godaan. Sombong banget sebenarnya. Iya. Bukan bersifat sombong. Artinya seperti Ustaz pernah bilang, ketika kita proses ta'aruf tutup, Iya. kan ada setan akan masuk di sana. Oke. Pertama kali itu prosesnya gimana? Antum ketemu atau memang ada wasilah atau gimana? Ada wasilah. Ada wasilah. Dan sampai titik antum dapat kabar dari si wasilah tadi, orang ketiga, entah itu murabi apapun sebutannya, di mana tuh letak titik antum tuh bisa bangkit lagi? Oh yaudah, bismillah sama dia. Sebenarnya saat awal sampai akad diucapkan, saya belum ada rasa sama sekali. Allah. Belum ada sama sekali. Nah, Masya Allah. balik lagi Diangkat. setelah Karena akad memang akad beliau tuh lokasinya dipisah ya. Ya teman-teman kan gak ada hadir ya. Lokasi beliau tuh dipisah, perempuan tidak dihadirkan sampai setelah nikah pun si Bang Amarnya itu yang menuju tempat ke perempuan yang seluruh tamu undangan ya, khususnya laki-laki tamu undangan itu nggak ngelihat calon perempuannya gitu ya, pengantin perempuannya itu nggak ngelihat gitu ya. Wajar sebetulnya sih, memang dalam titik ya masih flat ya bahasa gitu bang ya. Terus sampai titik akad antum belum punya rasa tuh gimana tuh memantapkan, ini baru nih, memantapkan hati antum terus bismillah ya Allah terus sampai walaupun sampai bentuk akadnya itu antum belum sadar tuh gimana? Ya memang selama proses ta'aruf saya sudah mengazamkan diri dalam proses ta'aruf jangan melibatkan hati pertama. Oke. Yang kedua, libatkan Allah di setiap langkah. Allah. Seperti itu. Artinya kalau setiap saya coba untuk berdoa pada Allah itu begini dan cukupkan hati saya ini kepada yang halal. Cukupkan hati saya pada yang halal yang dicintai dari Allah untuk saya saja. Seperti itu. Dan yang memang menjadi motivasi saat ini adalah sertakan Allah di setiap langkah. Oke. Jadi bahasanya Minta petunjuk sama Allah. tidak melibatkan hati biar nggak terlalu luka lagi. Betul. Akhirnya banyak melibatkan Allah. Betul. Gitu ya, banyak Iya. melibatkan Allah. Lalu setelah itu betul-betul titik mantap antum sampai bisa pakai baju pengantin sekian detik sebelum akad itu gimana tuh proses mantapnya lagi? Sampai tadi antum bilang sebetulnya masih belum ada rasa. Gimana mantepin betul-betul Visi misi? misi kita memang sama ya gitu. Oke. Visi misi saya ada, visi misi istri pun saat itu. Apa yang membuat bab mana, poin mana yang antum garis bawah itu bahwasanya saya sama istrinya ada kesamaan visi misi itu di mananya tuh? Pertama, mau belajar. Sama-sama mau belajar. Mau belajar. Oke. Dalam dunia kehidupan. Yang kedua, menciptakan generasi keluarga yang memang dekat dengan Al-Quran. Menciptakan generasi dekat dengan Al-Quran itu sama tuh ya. Oke. Terus ada lagi?
Dan juga memang masa si istri ini ternyata pas saya nikah sudah sah itu, dia tuh visioner. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Dan semangat nih yang hadir nih. Ini ada ribuan jomblo nih ya. Jadi biar semangat bakar api antum. Gitu. Betul. Jadi memang kita tidak ada komunikasi sama sekali kan? Betul. Selamat Arif ya. Kita komunikasi dengan keluarganya saja. Keluarganya saja. Tektokannya begitu ya. Sampai akad. Sampai akad. Betul. Malam pertama tuh tektokan nggak tuh sama keluarga? Kebetulan keluarga saya datang semua dalam satu rumah. Satu rumah. Iya. Di tempat antum tinggal itu. Betul sekali. Terus langsung komunikasi sama istri apa tektokan dulu sama pas malam pertama? Itu dia visioner. Masya Allah. Jadi setelah mantap betul karena melibatkan Allah tadi ya, Allah berikan energi luar biasa sampai beliau akad karena ada. Jadi poinnya tuh kemantapan hati itu dihasilkan dari ada kesamaan visi misi, akhirnya hati ini terus mantap. Ya. Yang kedua karena memang dari awal tuh melibatkan Allah. Betul ya. Nah berikutnya adalah 117 hari perjalanan antum makin mantap, apa ada keraguan? Bismillah, mantap. Makin mantap ya, Masya Allah ya, makin mantap. Dan insya Allah terus sampai surganya Allah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, memantapkan hati itu nggak gampang. Perjalanan beliau ini dari transit hati satu, kedua, ketiga, terusnya ya ada titik pasti kita merasa di titik yang terendah. Dan semua ngalamin pasti. Yang hidup itu pasti mengalami ada titik dalam kehidupan kita di puncaknya luar biasa, tapi juga ada pengalaman di titik yang sangat rendah sekali. Maka di saat hati ini terbagi-bagi, hati ini harus transit memang di satu hati yang memang ini akan kita bawa sampai surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab yang tadi kita baca di muqaddimah, itu di ayat keempat. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Baca Bang Ahmad artinya. Nah, sampai sini nih. Ayat enggak. Ya. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Oh. Ma ja'alallahu lirajulin. Lirajulin ini laki-laki ya. Ya. Jadi Allah tidak menjadikan bagi seseorang laki-laki dua hati di dalam rongganya. Nah, halo, ini masih pagi nih pertanyaannya, nah. Sabar ya, sabar. Ini baru kata Allah nih. Ini baru ada yang 117 pernikahan ya, baru 17 hari nih. Pertanyaannya udah tentang poligami, sabar ya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seorang laki-laki itu dua hati dalam rongganya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan satu hati untuk setiap manusia. Dan satu hati ini yang harus dijaga. Satu hati ini yang memang menjadi sebuah kemantapan hati kita mengarungi sebuah rumah tangga. Beliau Bang Amar tadi mengucapkan sampai akad pun belum ada perasaan. Beda sekarang dengan 117 hari, betul ya Bang? Betul, perasaan Bang. Itu pasti makin membara, menggebu-gebu dan kan buru-buru pulang kan jadinya. Apa? Kan buru-buru pulang. Kita tutup dah ya. Ini juga pengen pulang sebetulnya. Akhirnya udah 3 hari dia pulang malam mulu ya. Nyampe rumah istri dia tidur gitu kan, kemalaman mulu gitu. Kita pulang kan? Yuk. Ini yang depan kan gak ada ngerti nih. Betul. Allah. Ya. Jadi memang ini sebuah analogi yang luar biasa. Allah ciptakan hati itu cuma satu yang tidak boleh terbagi. Pertanyaan dari Mbak yang luar biasa tadi, gimana Ustaz tentang poligami gitu ya. Itu kan membagi-bagi hati. Catatannya adalah seberapapun seorang laki-laki memiliki istri, pasti dia mantap cuma kepada yang satu. Entah itu yang urutannya keberapa ya. Gitu ya. Gitu pasti itu cuma satu. Ibarat kata ini, saya bukan pelaku sih,
Jadi saya belum tentu bisa merasakan, tapi feeling saya adalah seberapapun, mohon maaf, jangan istri deh analoginya. Yang sederhana saja, kita punya anak 4. Mbaknya anak berapa? Anak pertama dari 3. Anak pertama dari 3, minimal anak pertama dari 3 pasti yang namanya orang tua bahasanya adalah ibu bapak sayang sama kalian semua, betul? Semua begitu kan? Tetap yang namanya orang tua pasti ada kecenderungan sayang dari 3 itu pasti kepada yang 1. Gitu. Pasti itu begitu. Karena memang Allah ciptakan begitu. Nggak bisa kecenderungan ketiga-tiganya belajaran nggak ada. Pasti oke, adil secara tiga-tiganya oke. Tapi kecenderungan ada kelebihan kepada 1. Iya. Gitu. Kembali ke yang tadi. Ya, kembali kepada yang istri tadi. Jadi sebetulnya berapapun si laki-laki itu menikah, sang suami itu punya istri, jadi sebetulnya tetap memiliki kecenderungan hanya 1 yang betul-betul dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, semoga saya salah gitu ya, yang dia cintai karena Allah itu pasti cuma 1 gitu. Yang lainnya itu ibaratkan oke, tetap nikahnya secara agama, resepsinya segala macam, entah itu dia izin atau tidak, pernikahannya pasti tetap ada kecenderungan saya sayangnya pada dia. Karena saya banyak ketemu kasus-kasus seperti itu dari orang-orang besar ya, dalam tanda kutip itu guru-guru. Tetap yang disayang itu yang 1 itu Allah alam yang nomor urutan keberapa gitu. Sama anak tadi, analogi sederhananya tadi saya bikin sederhana dengan anak tadi, 3 anak, 4 anak, 5 anak, tetap kecenderungan yang sayang itu kepada salah satu orang, entah itu nomor berapa gitu ya. Ikhwan akhwat rumah hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di titik memantapkan hati dari seorang Bang Amar, tamu kita malam hari ini, yang titik baliknya luar biasa, sempat transit di beberapa hati, akhirnya beliau mantap dan akhirnya melangsungkan sebuah akad nikah yang luar biasa, dan hari ini 117 hari beliau mengarungi rumah tangga. Pertanyaannya Bang Amar, pesan buat teman-teman yang hari ini mungkin di luar sana ada yang pernah ngerasain di titik antum juga, bahkan lebih parah, entah itu ikhwannya, akhwatnya. Gimana cara antum menyampaikan kepada teman-teman semuanya perasaan antum pada saat titik terendah tadi, terus bisa start up lagi, bisa termotivasi lagi sampai betul-betul masuk ke dalam sebuah mahligai pernikahan. Pesan buat teman-teman. Ya, memang dalam proses ta'aruf itu pasti ada kegagalan, bahkan kematian hati. Masya Allah. Bahkan kematian hati. Setiap perjuangan itu pasti ada kematian. Dan setiap kematian tuh harus ada yang diperjuangkan. Seperti itu. Dan memang konsep saya dalam proses ta'aruf ini, sertakan Allah. Sertakan Allah. Ya, jadi ketika sertakan Allah, apapun yang ada di kita, insya Allah itu jalan Allah yang diberikan, akan dimudahkan. Kalau memang dia jodoh, insya Allah akan dimudahkan. Kalau memang dia bukan jodoh, akan ada cara dia untuk menghilang. Catat ya teman-teman ya. Kalau memang itu sudah jalannya Allah, Allah permudah semua. Mudahnya itu pasti tetap ada di tangan ya. Pasti ada. Semulus-mulusnya proses kemarin, hati antum sudah mantap, finansial, dukungan keluarga, tetap ada ujian untuk menuju pernikahan kemarin. Ada. Dari internal apa eksternal? Eksternal dan internal. Lebih kuat mana? Lebih kuat internal sih tadi. Internal. Internal. Ya. Internal itu mampu nggak sih mencapai visi itu? Mampu nggak sih merealisasikan? Itu tumbuh dari diri kita ya. Betul. Gitu. Jadi kadang visi misi itu mudah untuk diketik, mudah untuk ditulis, tapi sulit untuk dilaksanakan secara istiqomah. Seperti itu. Ya. Dengan izin Allah, teman-teman ini hidup di zaman now, di zaman 2021 ini luar biasa ya.
bisa dapat mentor tentang pernikahan, banyak kajian-kajian tentang pernikahan. Coba hidup di zaman saya dulu, nikah di zaman saya 11 tahun yang lalu, ilmu tentang pernikahan tuh minim banget, kalaupun ada berbayarnya mahal banget gitu ya. Ini sekarang kita live, bayangin loh ya, ini ilmu semuanya nih, ini bahasnya daging semua dikasih Bang Amar tadi, ilmu semuanya, ilmu dari titik terendah bisa bangkit, istiqomah dan seterusnya, itu ilmu semua tadi. Jadi teman-teman manfaatkanlah media sekarang untuk bisa terus belajar istiqomah gitu ya kan. Tadi visi misi tadi, nulis CV mah gampang, tapi mewujudkan visi misi dalam CV itu yang susah ya. Betul banget. Masya Allah, apalagi sekarang kita menikah itu bukan sama robot, catat ya. Istri, suami kita itu manusia yang setiap hari berubah. Betul nggak Bang? Benar banget kan. Sepersekian detik bisa berubah. Oh, nah seru nih sebelum tutup ya, kira-kira 117 hari ini banyakkan dukanya, kesenang nih. Duka yang kita alami jadikan pembelajaran dan menjadi lebih baik ke depan. Seperti itu. Kalau duka pasti ada, suka harus kita buat. Karena kebahagiaan itu bukan untuk dicari, tapi untuk diciptakan. Iya, salah. Mana tahu itu kuatnya siapa itu? Ya. Bahagia itu bukan dicari, bukan diorek-orek, tapi dicipta. Kalau diri kita tidak bahagia, sudah pasti orang di sebelah kita tidak bahagia. Maka ciptakanlah bahagia itu dari diri kita sehingga orang di sebelah kita jadi bahagia. Kalau kita stres, orang sebelah kita stres, pasangan kita stres. Jadi jangan sampai mati-matian mencari dunia sampai stres. Udah gitu duit kekumpul, jalan-jalan ngilangin stres. Habis pulang liburan jalan-jalan stres lagi. Nah, karena apa? Bahagia dicari, betul loh ya? Betul. Bahagia dicari, tapi dia nggak menciptakan bahagia. Gitu. Nah, tadi banyak suka duka segala macam. Kebanyakan, mohon maaf, entah itu ujian atau cobaan atau kerikil-kerikil yang terjadi selama 117 hari ini, banyakkan dari internal apa eksternal datangnya? Selama ini kita masih internal kan? Internal ya? Iya. Catat baik-baik internal. Ya. Jadi setan itu bukan ada di luar rumah. Catat. Setan itu bukan ada di luar rumah, tapi dia ada di dalam rumah, ada di dalam hati kita. Sehingga apa? Ujian itu sebetulnya, mohon maaf, bukan urusannya gara-gara tetangga, gara-gara saudara, enggak. Bagaimana kita menyikapi ujian itu datang, artinya apa? Semua tergantung kita. Jadi semua itu datang, kita datang masuk ke rumah. Ujian itu memang kita bawa dari luar ke dalam, tapi justru yang di dalam inilah yang bagaimana bisa memanage ujian cobaan itu sendiri. Nggak ketemu jalan keluar, pasti yang terjadi perdebatan. Perdebatan bisa jadi nggak ada ujung kalau dua insan saling ego. Betul nggak? Betul. Pasti harus ada yang menurunkan egonya, entah itu dia dalam posisi benar ataupun salah, harus ada yang menurunkan temperamennya, egonya, nafsunya dan seterusnya. Selama ini yang dirasain Bang Amar, antum banyak kalah apa banyak menang? Sama-sama kan? Iya, sama-sama. Iya, enak kayak begitu. Tapi lebih banyak ngalah istri kayaknya. Ngalah istri? Istri yang mengalah. Allah. Ya, catat baik-baik ya teman-teman. Semoga semuanya bisa diambil hikmahnya. Jadi sekali lagi ujian itu datang bukan banyak dari luar ya Bang. Betul. Dari dalam diri kita sendiri, dari pasangan kita sendiri. Jadi yang harus kita persiapkan adalah mental kitanya, basic ilmunya, visi misinya dan seterusnya. Maka tadi saya bilang, teman-teman hidup di zaman yang enak banget, semua tersedia, gratis tis ilmunya. Bagaimana ngebangun visi misi. Dan saya Bang Amar bocorannya adalah baru memperbaiki visi misi pernikahan itu ya baru-baru kemarin dalam tanda kutip gitu ya. Baru-baru kemarin itu dalam tanda kutip ya mengarungi setelah 5 tahun. Baru-baru kemarin lagi direvisi lagi. Catatan buat Bang Amar dan teman-teman yang sudah menikah, revisi terus bab visi misi kalian. Revisi. Boleh nggak usah direvisi? Boleh direvisi. Karena apa? Hidup ini dinamis. Siapa yang menyangka 2020 kemarin itu lockdown, ada pandemi luar biasa.
Akhirnya apa? Visi misi kita dalam rumah tangga itu bisa berubah 360 derajat. Gitu ya. Istri harus bekerja, kita harus bekerja ekstra dan seterusnya. Tapi urusan ibadah tetap harus nomor satu. Visual, ada mau ditanyakan silakan dari teman-teman sebelum kita tutup tentang memantapkan hati. Ada pertanyaan? Katanya nanti ada dari Zoom Ustaz, tapi kepetan tadi. Di sini ke M. Apa pertanyaannya? Sebutnya di situ ada? Mau langsung ngomong katanya. Bang Mul, apa kabar Bang Mul? Ini dicopot. Iya, beneran. Masuk Bang Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Mul? Alhamdulillah. Posisi di mana Bang Mul? Di Tambun. Alhamdulillah. Gimana kabar istri? Istri di kampung sehat, anak juga sehat, baru usia 49 hari. Allah. Laki perempuan? Benar Allah perempuan. Alhamdulillah, Allah jadikan solehah, hafizatul Quran insyaallah. Silakan Bang Mul, kalau mau masuk silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan sih nggak ada, baik cuma mau nyapa Ustaz sama teman-teman mengajar apa. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Baru bisa join lagi. Alhamdulillah, ya. Sibuk, jangan sibuk Bang Mul. Jaga kesehatan insyaallah ya. Jazakallah khair Bang Mul dari Tambun. Ada lagi dari Instagram yang mau bertanya silakan, atau teman-teman yang hadir tentang memantapkan hati silakan. Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah mantap semua hatinya nih. Masya Allah. Masya Allah. Berarti sebelum Ramadan pada sholat rumah hati. Bisa, jadi bulan Syaban nih bisa langsung tasyakuran. Jadi Bukan menghitung hari tadi. resepsinya di Ramadan jadi irit. Betul. Sekarang buka puasa tadi ya. Iya. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada kita closing. Ya, kita closing. Semoga apa yang disampaikan tadi betul-betul bermanfaat. Ya Allah, luar biasa nih. Ini ada kucing di rumah hati nih, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Besok harus diaman ini ya, harus dimasukin ke kamar. Ya. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya Bang Amar beserta istri. Semoga Allah sakinahkan hatta jannah. Amin. Allah berikan anugerah amanah anak-anak yang soleh dan solehah, Amin. keturunan yang soleh dan soleh, ahlul Quran wa hafizatul Quran. Buat teman-teman dimanapun berada yang hari ini mendengarkan, menyimak, ikut dari awal, semoga bisa Allah pertemukan jodohnya dengan yang soleh dan soleha insya Allah. Dan juga Allah berkahi rizki kita semuanya. Allah jaga sehat kita semuanya. Allah jaga sehat keluarga kita. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadiniyah wa qulyatil soleha wa ila hadratin nabi nabi siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah berikutnya untuk keluarga kita, orang tua kita yang sedang sakit, Allah angkat semua penyakitnya, Allah ganti dengan sehat walafiat. Dan untuk para almarhum dan almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita telah mendahului kita, keluarga kita, sanak famili kita, sahabat kita telah mendahului kita. Semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Silakan sebutkan nama orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Silakan sebutkan. Almarhum Haji Muhammad, almarhum Haji, almarhum Haji, almarhum, 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 almarhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna Allahumma fir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل يا كريم تقبل يا رحيم اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرق من بعدنا تفرقا معصوما اللهم بسر الفاتحة وبحق الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد ينكر ويرحم دعواهم سبحانك الله وتحية فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. Kabul insyaallah. Jazakallah khair sekali lagi Bang Amar atas kehadirannya di talk show Majelis Rumah Hati. Minggu depan kita kedatangan tamu spesial lagi. Nanti kita note lagi temanya, tamunya semuanya kita note. Siapa gerangan jadi spesial buat sahabat semuanya, ya. Jadi kemarin ini laki-laki mulu, akhwatnya di mana? Nggak usah kita tampilin besoknya ya sama akhwat. Ya, siapa orangnya? Spesial siapa gerangan? Gester kita. Saksikan minggu depan ya. Saksikan minggu depan biar penasaran kalau dicoba sekarang. Iya, iya. Nah gitu ya. Jazakallah khair sekali lagi Bang Amar, terima kasih sahabat Rumah Hati dimanapun berada, hati-hati pulangnya semuanya, teman-teman dimanapun berada semoga sehat. Bang Mul, ada siapa lagi itu banyak sekali yang tidak saya sebutkan satu persatu. Jazakallah khair, semoga kita segera bisa silaturahim di lain waktu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Close.